Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Malakistia Dewi dengan NIM D93219084, mahasiswi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Saya tinggal di Desa Balongmojo, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Desain Produk dan Pemasaran Lembaga Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Soleh, SPDI MPD. Apa sih keunggulan menjadi mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam? Yang pertama, kita bisa mempelajari ilmu manajemen khususnya dalam lingkup lembaga pendidikan Islam. Yang kedua, kita bisa ikut serta mensukseskan atau membangun dunia pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, kita ini dididik untuk menjadi pemimpin, yang mana artinya kita bisa nih jadi kepala sekolah walaupun membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, bagi kalian nih yang gak mau membuang-buang waktu, aku pengen cepet-cepet jadi kepala sekolah, bisa banget, asalkan kalian punya lembaga pendidikan sendiri atau yayasan sendiri ya. Kali ini kita akan membahas tentang perilaku dan analisis terhadap kepuasan konsumen. Ada pengertian, ada faktor-faktor yang mempengaruhi, ada juga metode untuk menganalisisnya, dan yang terakhir ada kriteria dari kepuasan konsumen sendiri. Oke, langsung saja kita ke materinya. Materi yang pertama ialah pengertian dari perilaku kepuasan konsumen. Perilaku kepuasan konsumen adalah sikap yang ditunjukkan konsumen terhadap produk yang telah didapatkan. Apabila produk tersebut berkualitas atau sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen, maka konsumen tersebut merasa puas atau merasa senang. Materi selanjutnya yakni faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama ada faktor kebudayaan, yang kedua ada faktor sosial, yang ketiga ada faktor pribadi, dan yang terakhir ada faktor psikologis. Yang pertama, faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan ini pengaruhnya cukup luas. Kenapa? Karena kebudayaan merupakan penentu keinginan dan perilaku yang paling mendasar untuk mendapatkan nilai. Yang kedua ada faktor sosial. Kelas sosial merupakan pembagian masyarakat yang relatif homogen dan permanen yang tersusun secara hierarkis. Kelas sosial ditentukan oleh satu faktor tunggal seperti pendapatan, tetapi diukur sebagai kombinasi dari pekerjaan, pendapatan, pendidikan, dan kekayaan. Yang ketiga ada faktor pribadi. Faktor pribadi ini didefinisikan sebagai karakteristik psikologis yang berbeda dengan orang lain. Dan yang terakhir ada faktor psikologis. Faktor psikologis ini sebagai bagian dari pengaruh lingkungan di mana konsumen tinggal. Pertama ada complaint and suggestion system atau sistem keluhan dan saran. Seperti namanya, metode ini memberikan kesempatan yang luas bagi pelanggannya untuk menyampaikan keluhan dan saran. Metode yang kedua yakni go shopping atau pembeli bayangan. Go shopping ialah menyuruh seseorang untuk berpura-pura menjadi konsumen bagi perusahaan pesaing. Metode yang ketiga yakni lost customer analysis atau analisis pelanggan yang beralih. Lost customer analysis yaitu perusahaan atau lembaga menghubungi pelanggannya yang telah berhenti atau berpindah ke perusahaan lain. Hal tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi penyebab pelanggan tersebut berpindah. Dan metode yang terakhir yakni customer satisfaction surveys atau survei kepuasan pelanggan.
Metode ini meneliti mengenai kepuasan pelanggannya melalui survei baik telepon, pos, atau wawancara secara langsung. Kriteria kepuasan konsumen. Yang pertama ada kualitas produk. Jika hasil evaluasi konsumen menunjukkan bahwa produk berkualitas, maka konsumen akan merasa puas. Yang kedua ada kualitas pelayanan. Apabila konsumen mendapatkan pelayanan yang baik, maka konsumen akan merasa puas. Sebaliknya, jika konsumen merasa pelayanan penyedia kurang baik, maka konsumen tidak akan merasa puas atau kecewa. Yang ketiga, yakni emosional. Menghasilkan dan mempertahankan produk yang berkualitas merupakan tujuan bagi setiap penyelenggara jasa. Konsumen akan merasa puas ketika seseorang memujinya karena menggunakan produk yang berkualitas. Dan yang keempat ada harga. Tidak dipungkiri jika harga selalu menjadi peran penting di antara konsumen. Produk yang memiliki kualitas yang sama tetapi menetapkan harga yang relatif murah akan memberikan nilai tinggi di mata konsumen. Dan yang terakhir ada biaya. Konsumen yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk atau jasa cenderung puas terhadap produk atau jasa tersebut. Sekian itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.